Pernahkah kalian membayangkan terjebak di alam lain dan kemudian orang tua kalian pun berubah menjadi babi? Ya, inilah cerita yang akan dibawakan oleh Spirited Away yang dirilis pada tahun 2001 oleh Studio Ghibli. Film ini pun pernah menjadi film terbaik dan mendapatkan piala Oscar. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Chihiro adalah gadis kecil yang harus pindah sekolah karena mengikuti orang tuanya yang akan pindah ke tempat baru karena pekerjaan orang tuanya. Di tengah perjalanan, orang tua Chihiro salah mengambil jalan dan malah masuk ke dalam terowongan, yang dimana terowongan ini mengantar mereka ke dalam tempat yang aneh. Sesampainya mereka di dalam terowongan, mereka menemukan sebuah bangunan tua, dan ketika berjalan keluar dari bangunan tersebut, mereka melihat pemandangan yang sangat luas. Ayah Chihiro berpikir bahwa ini adalah taman bermain yang telah ditinggalkan. Di sana, mereka menemukan sebuah tempat yang seperti perkampungan. Ayah Chihiro mencium aroma makanan yang membuatnya mencari sumber aroma tersebut. Kemudian Ayah Chihiro pun menemukan sebuah restoran tanpa seorang pun di sana. Lalu, tanpa berpikir panjang, Ayah dan Ibu Chihiro pun langsung memakan makanan itu. Chihiro yang merasakan keanehan tidak berani untuk memakan makanan itu. Chihiro kemudian berkeliling. Saat Chihiro berkeliling, dia menemukan sebuah bangunan yang besar. Di sana juga dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mengatakan bahwa dia tidak seharusnya berada di sini. Anak laki-laki itu menyuruh Chihiro untuk segera pergi. Saat Chihiro mulai pergi untuk menemui orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah menjadi seekor babi. Lalu muncul juga makhluk-makhluk aneh di sana. Chihiro berlari panik menuju ke tempat awal dia datang. Namun yang ditemukan Chihiro di sana hanyalah sebuah danau yang luas. Chihiro menangis dan tubuhnya pun mulai menghilang. Saat Chihiro menangis, datang anak laki-laki yang tadi ditemuinya. Anak laki-laki tersebut memaksa Chihiro untuk memakan sesuatu agar tubuh Chihiro tidak menghilang. Kemudian, anak laki-laki itu membawa Chihiro ke dalam bangunan besar yang penuh makhluk aneh. Kemudian, anak laki-laki itu menyuruh Chihiro untuk pergi menemui makhluk yang bernama Kamaji untuk meminta Chihiro dipekerjakan di sana. Sesampainya di tempat Kamaji, Kamaji mengatakan bahwa yang bisa memberi pekerjaan hanyalah petinggi di sana yang bernama Yubaba. Lalu Kamaji meminta bantuan kepada pegawai perempuan di sana untuk membawa Chihiro ke tempat Yubaba. Sesampainya Chihiro di depan pintu kamar Yubaba, Yubaba langsung menyeret tubuh Chihiro untuk masuk ke dalam. Kemudian Chihiro bertemu langsung dengan Yubaba dan makhluk aneh lainnya. Chihiro pun langsung meminta dipekerjakan oleh Yubaba, namun Yubaba menolak untuk mempekerjakan Chihiro. Chihiro terus meminta dipekerjakan sampai akhirnya Yubaba pun dengan terpaksa memberikan pekerjaan kepada Chihiro dengan satu syarat, yaitu nama Chihiro diubah menjadi Sen. Hari pun berganti. Chihiro masih merasakan ketakutan dalam dirinya. Di pagi hari itu, Chihiro dibangunkan oleh Haku. Haku adalah anak laki-laki yang ditemui Chihiro di awal tadi ya, untuk bertemu di suatu tempat. Di tengah perjalanannya, Chihiro bertemu dengan makhluk aneh yang melihat ke arah Chihiro. Ternyata Chihiro diajak oleh Haku ke dalam kandang babi untuk bertemu kedua orang tuanya. Chihiro menangis karena melihat keadaan orang tuanya yang sudah menjadi babi. Haku pun memberikan makanan dan menghibur Chihiro. Hari berganti malam, yang dimana para pekerja sudah mulai harus melakukan pekerjaannya. Di sini Chihiro mulai melakukan pekerjaan pertamanya. Namun di saat Chihiro bekerja, dia melihat sesosok makhluk yang berada di luar sambil kehujanan. Chihiro pun kemudian membuka pintu agar makhluk tersebut bisa masuk ke dalam, lalu Chihiro pun kembali bekerja. Di malam itu, datanglah sebuah makhluk besar yang kotor. Makhluk itu bernama Roh Busuk. Para pegawai di sana melarang Roh Busuk untuk masuk ke dalam bangunan. Namun, makhluk itu tetap saja menerobos masuk. Chihiro pun kemudian mendapat tugas penting dari Yubaba. Tugasnya adalah Chihiro harus mengantar Roh Busuk ke tempat pemandiannya. Saat Chihiro terjatuh ke dalam bak pemandian, makhluk itu pun menyelamatkan Chihiro. Di situ Chihiro mendapatkan petunjuk bahwa ada suatu benda yang tertancap di dalam makhluk itu. Kemudian, seluruh petugas pun turun ke bawah untuk membantu Chihiro menarik benda itu. Saat benda itu berhasil ditarik keluar, ternyata makhluk itu bukanlah Roh Busuk, melainkan Dewa Sungai. Dewa Sungai pun kemudian memberikan sesuatu kepada Sen dan pergi. Semua tamu dan pegawai senang terhadap pekerjaan Sen.
Scene pun berganti di malam hari. Di sana terdapat seorang pegawai yang sibuk mencari emas. Di sana, dia juga bertemu makhluk yang dibiarkan masuk oleh Chihiro saat hujan turun. Makhluk itu memancing pegawai tersebut dengan emas. Kemudian, makhluk itu memakan pegawai tersebut. Chihiro terbangun di siang hari. Chihiro pun merasa kebingungan karena para pegawai sibuk saat siang itu. Para pegawai mengatakan bahwa ada tamu yang kaya yang memberikan emas secara cuma-cuma kepada para pegawai. Saat Chihiro termenung di balkon kamarnya, dia melihat seekor naga yang sedang diserang oleh burung kertas. Tanpa sadar, Chihiro memanggil naga itu dengan nama Haku. Kemudian, Chihiro bergegas menemui naga itu. Namun di tengah perjalanannya, Chihiro dihadang oleh makhluk yang pernah dibantunya dulu. Makhluk itu ingin memberikan emas kepada Chihiro, namun Chihiro menolak. Dalam perjalanan mencari Haku, sampailah Chihiro ke dalam kamar Yubaba. Di sana, Chihiro bertemu dengan anak Yubaba. Anak Yubaba meminta Chihiro untuk bermain bersamanya, namun Chihiro menolak karena ingin mencari Haku. Di dalam ruangan Yubaba, Chihiro bertemu dengan Haku yang sudah sekarat. Saat Chihiro ingin menyelamatkan Haku, kemudian datang anak Yubaba yang mengancam bahwa dia akan menangis jika Chihiro tidak mau bermain bersamanya. Namun, hal mengejutkan terjadi. Burung kertas yang menyerang Haku berubah menjadi Yubaba. Lebih tepatnya, orang tersebut adalah saudari dari Yubaba. Saudari dari Yubaba tersebut merubah anak Yubaba menjadi tikus. Saudari Yubaba tersebut mengatakan bahwa Haku adalah makhluk yang dipergunakan oleh Yubaba untuk melakukan kejahatan. Namun, saat saudari Yubaba ingin mengatakan lebih jauh, Haku memutus mantra yang digunakan oleh saudari Yubaba. Kemudian Haku dan Chihiro terjatuh ke dalam lubang. Chihiro dan Haku kemudian berada di tempat Kamaji. Saat Haku dalam kondisi sekarat, Chihiro memberikan sesuatu yang pernah didapatkan dari dulu saat menolong Dewa Sungai. Sesaat Haku memakan obat itu, Haku memuntahkan sebuah benda. Benda itu adalah sesuatu yang dicuri dari saudari Yubaba. Chihiro mengatakan kepada Kamaji bahwa dia ingin mengembalikan benda yang diambil dari saudari Yubaba, guna meminta saudari Yubaba untuk memaafkan dan menolong Haku. Kemudian, Kamaji memberikan sebuah tiket kereta api kepada Chihiro. Di tengah perjalanannya, Chihiro menghadapi Kaonashi. Kaonashi tetap bersikeras ingin memberikan emas kepada Chihiro. Namun, Chihiro menolak. Chihiro memberikan obat terakhirnya yang dimana obat itu melemahkan Kaonashi. Dalam kondisi lemah, Kaonashi pun tetap terus mengikuti Chihiro. Tanpa diduga-duga, Kaonashi pun mengikuti Chihiro sampai ke kereta. Dari bagian ini, Chihiro, Kaonashi, dan anak Yubaba pun mulai bersama-sama melakukan perjalanan menuju rumah saudari Yubaba. Scene pun berganti di mana Haku mulai tersadar. Haku langsung menuju ke tempat Yubaba. Di sini, Haku mengatakan bahwa Yubaba telah dikelabui oleh saudarinya sendiri. Kemudian, Yubaba membatalkan mantra yang dimana anak yang saat ini bersama Yubaba bukanlah anak aslinya. Chihiro berhasil sampai ke rumah saudari Yubaba. Chihiro langsung memberikan benda yang pernah dicuri oleh Haku kepada saudari Yubaba. Diketahui juga bahwa mantra yang membuat Haku sakit bukanlah dari Zeniba atau saudari Yubaba, melainkan dari Yubaba sendiri. Mereka berbincang-bincang, lalu sesaat itu Haku pun datang untuk menjemput Chihiro. Chihiro pun berpamitan untuk pulang kepada Zeniba. Namun, Kaonashi diminta Zeniba untuk tetap tinggal di sana untuk membantunya. Dalam perjalanan pulang, Chihiro pun mengingat kejadian masa kecilnya, yang dimana dulu dia pernah terjatuh di sungai, kemudian Haku menolong Chihiro. Chihiro pun mengingatkan kembali nama asli Haku, yaitu Kohaku. Sesampainya mereka, Chihiro dan Haku disambut langsung oleh Yubaba. Chihiro pun disuruh menebak dari kumpulan babi di sana, mana yang merupakan kedua orang tua Chihiro. Namun, Chihiro tanpa ragu menjawab bahwa kedua orang tua Chihiro tidak ada di sana. Dan, jawaban Chihiro adalah benar. Haku dan Chihiro kemudian bergegas kembali ke tempat awal Chihiro datang. Di sana, Chihiro diminta Haku agar tidak menengok ke belakang saat perjalanan pulang. Di depan pintu terowongan, Chihiro pun bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Chihiro dan orang tuanya pun pergi meninggalkan tempat itu. Jadi itulah kisah yang dibawakan oleh film Spirited Away.
film yang sangat epik dan penuh fantasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye bye.